Oke, Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sangat spesial karena ini khusus anak-anak kita yang ada di IG. Mereka memberi sebuah kontribusi bahwa mereka bukan saja di ibadah hari Sabtu jam 6, tapi mereka juga mau melayani bersama. Dan saya percaya banggalah saudara yang memiliki anak-anak. Mereka tidak berkeliaran di kafe-kafe yang liar, tapi mereka ada di gereja. Itu sebabnya dorong dan temani Bapak Ibu yang anaknya tidak mau ke IG, temani mereka. Memang capek di awal tapi enaknya di belakang. Kita temani aja, datang saudaraku kalau bisa, orang-orang tua datang nanti buat pemuritan di bawah, anak tunggu di atas. Lama-lama anak-anak kita akan terbiasa mereka dalam komunitas. Saya didampingi oleh Nehemia ya, Kevin Untu adalah leader IG. Gimana bro, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Oke, pagi hari ini merupakan pagi yang sangat joyful, sangat sukacita bisa berada di sini bersama dengan Papa saya yang tercinta. Memang udah berapa kali, sering kali mungkin diajak kesaksian ya, tapi baru kali ini diajak sampai ibaratnya kayak duet nih, duet bareng. Biasanya kan suka di sini nih, sekarang di sini. Rasanya kayak gini ternyata, Pi. Ya, agak gugup ya? Enggak sih, enggak gugup sih. Oke. Santai aja. Enggak, kalau gugup itu normal. Yang enggak gugup itu enggak normal. True. Nah, sebelum masuk ke impartasi, sebelumnya waktu itu kan ketika saya mempersiapkan materi ini, saya bilang ke papa saya begini, Pi, apa yang pingin Kevin bagikan? Ya, kita tahu fokus gereja kita tahun kelimpahan dan berkat ilahi, benar Pi ya? Nah, ketika saya mencoba untuk merefleksikan apa yang bisa saya sharingkan, apa yang bisa saya bawakan, tiba-tiba muncul satu klik yaitu experience. Ya, kalau kita review kembali ya Bapak Ibu ya, kita review kembali ke khotbah-khotbah minggu lalu mungkin, khususnya mungkin minggu lalu ya, Pastor Ananto juga sudah sharing soal kelimpahan tanpa batas. Dan ketika saya watch, ketika saya menonton, ketika saya melihat, oh memang fokusnya kelimpahan. Tapi kan sudah sering nih, berapa kali dibilang sama para penatua, sama para pemimpin bahwa kelimpahan bukan hanya soal materi. Tapi kelimpahan itu adalah Tuhan sendiri. Nah sehingga saya membuat tema, yaitu judulnya adalah Experiencing God's Abundance. Mengalami kelimpahan Tuhan. Tentu mengalami kelimpahan Tuhan itu seperti apa sih? Nah hari ini sama-sama kita belajar. Terlebih dahulu kita baca di Kolose 3 ayat 1-4. Nah ayat 1 dibilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, Kolose ini adalah surat yang ditulis Paulus waktu di balik jeruji besi atau penjara ada di kota Roma. Bahkan saudara sampai dia meninggal, dia belum sempat pergi ke Kolose. Tapi waktu dia mengadakan pelayanan di kota Efesus yang sekarang di Turki ya. Dia ada orang-orang Kolose yang pergi ke Efesus untuk menerima impartasi. Dan Paulus mengutus ada Epafras untuk menyampaikan kebenaran ini dan luar biasa terjadi lawatan Tuhan di kota Efesus. Nah kalau kita melihat sedikit Kolose itu kalau kita baca Kolose pasal 1, Kolose pasal 2 itu cukup jelas memberi identitas kepenuhan Kristus, keutamaan Kristus. Jadi jelas orang-orang Kolose adalah orang-orang sudah terima Yesus. Tapi mengapa saudaraku surat ini dikirim oleh Paulus dari penjara? Karena di Kolose saudaraku ada sebuah pengajaran namanya pengajaran gnostik. Coba saudara, saya rindu kita baca ini latar belakang supaya kita tahu ada pengajaran yang menyangkal tentang kebangkitan Tuhan, ajaran-ajaran perpaduan Yudaisme dan Helenisme yang disebut dengan sinkritisme. Ya, percaya Tuhan tapi percaya dukun masih, percaya Tuhan tapi masih hari ini hari sial, bulan ini jangan menikah tanggal begini dan bla 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 bla. Mari kita baca saudaraku. Next, kita lihat. Saya akan baca, bolehkah kita baca sama-sama 3, 2, 1.
Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Terus, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu mau menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya menggenapi barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Balik lagi ke ayat tadi. Makanya Bapak Ibu, ayat ini bilang karena itu, karena itu, apanya karena itu yang tadi kita baca. Berapa banyak Bapak Ibu korelasi antara jemaat Kolose juga ada di jemaat kita. Masih juga percaya filsafat kosong. Mau menikah anakmu jangan tanggal gini, sial. Jangan ini bulan hantu. Kan saya udah percaya Yesus, oh hantunya udah pulih ya. Jangan jamah ini, jangan sentuh ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Keluar rumah. Jadi pengajaran sinkritisme atau pengajaran kaum gnostik itu dimana Paulus mau ingatkan, loh kan kamu udah terima Tuhan. Kristus sudah bangkit bagi kamu. Kok apa yang menawan kamu sehingga kamu kok jadi orang yang gak percaya Kristus lagi, mulai percaya takut ini dan ini. Inilah ceritanya dari Kolose supaya kita tahu kenapa ayat ini langsung jelas. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Lanjut lagi bro. Jadi berdiri bro. Okay. Ya, papi yang ganti duduk. Orang tua harus duduk. Iya, sebelum lanjutin lagi, biasa kan kalau Bapak Ibu dengar Papa saya khotbah kan terkadang banyak jurus ya. Terkadang Papa saya kalau khotbah dengan ekspresi mungkin, dengan suara mungkin, ton. Kali ini sama saya relax saja. Bilang ke sebelah kanannya relax. Relax aja. Tapi juga fokus, jangan sampai ngantuk ya. Udah pada makan kan? Iyalah kan dia nggak taekwondo, saya kan taekwondo. Iya. Ayo kembali ke jalan yang benar. Jadi, saya mana tadi? Iya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngerti fondasi experiencing God's abundance, mengalami kelimpahan Tuhan, kita harus mengerti kliknya dulu. Nah, saya buat begini tulisannya. Nah, agak bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Gaul sedikit. Nah, saya tulis begini. The longer we walk with God, the more we come to see all of God's abundance. Semakin lama kita berjalan bersama Yesus, semakin banyak kelimpahan Tuhan yang kita lihat, yang kita alamin. Kalau misalnya di bisnis Bapak Ibu, atau mungkin di pekerjaan Bapak Ibu, kalau fokusnya hanya cuan terus, atau omset terus, nggak salah. Memang nggak salah. Cuman, apakah itu yang paling terpenting? Ketika kita kaitkan Yesus di bisnis kita, ketika kita kaitkan Yesus di komunitas kita, ketika kita kaitkan Yesus di keluarga kita, kalau bahasa Inggrisnya, it's unbelievable. Sangat luar biasa. Dengan kita melihat bisnis kita dengan Yesus, itu jadi bisnis Yesus. Cuan nggak? Cuan pasti. Saya sedikit cerita, dengan umur saya yang sekarang masih muda, masih belum tua ya. Papa saya juga masih muda. Kita kan kembar. Kembar nggak Bapak Ibu? Nggak ngerti itu artinya. Ngerti cuma bahasa Jawa doang. Oke. Di umur-umur seperti saya gini, banyak teman-teman saya mencari relasi. Ibaratnya anak muda suka jati diri lah. Aku mau ini. Dan beberapa teman saya lagi fokus dengan namanya bisnis startup. Bangun bisnis. Nggak salah, memang nggak salah. Cuman ketika ini karena kita ngerti pemberitaan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngerti, kita kan dengarin kan apa yang mereka bicarakan. Nah, singkat cerita, ketika teman saya cerita ini, isinya cuma problem terus. Aduh, nggak bisa bro, problem terus. Satu hal yang ketika saya bilang ke teman saya bilang begini, bro, udah bersyukur belum? Terkadang gini Bapak Ibu, hal yang paling kecil aja, kalau kita ngelakukan pasti gebiar semua. Nah,
Makanya kenapa kalau kita taruh Yesus fondasi kita, apapun itu, pekerjaan apapun itu, ataupun bisnis, ataupun even keluarga sekalipun, itu akan jauh berbeda. Amin. Nah, kenapa saya bikin bahasa Inggris? Karena memang saya suka bahasa Inggris yang pertama. Terus kedua, karena sangat jelas identiknya. The longer we walk, the longer. Semakin lama kita berjalan bersama Yesus, semakin banyak. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, waktu masih kega, saya ingat lagu dulu, Jalan Serta Yesus. Nah, Jalan Serta Yesus. Saya ingat bahwa di liriknya aja dibilang Jalan Serta Yesus sampai selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan gitu aja. serta Yesus. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita ngerti jalan kita bersama Yesus, kita nggak akan takut dengan apapun. Amin. Kita melihat suatu, misalnya gini, bahkan Petrus sekalipun ya, kalau misalnya Bapak Ibu tahu cerita di mana Yesus mengajak Petrus untuk jalan di air, dia awalnya takut kan, dia mikir siapa itu. Tapi ketika dia percaya ada Yesus, karena dia tahu, makanya dia nggak ini, dia tiba-tiba ragu di awal. Nah kita, Bapak Ibu, harus mengerti bahwa kita harus menaruh Yesus di fondasi hidup kita. Tentu Bapak Ibu, kita nggak bisa langsung bilang, oh gampang Kevin, jalan bersama Yesus. Itu selalu ada namanya proses Bapak Ibu. Nah proses menurut Pak Roy gimana? Gantian sekarang, saya duduk. Ini sebenarnya materi khotbah dia, saudara. Saya sedang lagi membaca, Roh Kudus mau bawa kemana, saya menyesuaikan. Nah Bapak Ibu, proses, bukan persoalan prosesnya, tapi persoalan dengan siapa kita berproses. Hidup ini kan berproses, saya sudah sering kali ulang-ulang bahwa startnya dengan Yesus, prosesnya dengan Yesus, Amin. endingnya Yesus. Hidup kita, saudaraku, banyak mengalami proses. Dan jangan pernah tengking proses. Coba boleh ikut saya, welcome to proses. 1, 2, 3. Welcome to proses. Iya, karena firman Tuhan berkata di dalam doa Paulus di Efesus, Tuhan tidak suruh Paulus berdoa supaya dijauhkan kesukaran itu. Tuhan bilang begini, beri saya kekuatan untuk melewati kesukaran. Kekuatan Tuhan. Jadi proses itu bukan musibah atau cobaan Tuhan. Proses itu kita sudah tahu bersama Roma 8, 28, 29, Allah itu terlibat dalam semua rangkaian proses. Nah kita punya pengalaman di keluarga kita, proses seperti apa. Saya tanpa terasa ya, anak-anak udah besar semua dari kecil, temani mereka dan sebagainya. Bahwa itulah proses kehidupan, jangan kita kehilangan momen-momen. Tidak selamanya istrimu muda, tidak selamanya anakmu kecil, tidak selamanya suamimu kuat. Jadi tidak selamanya orang tua bersama kita. Ketika proses kehidupan ini kita lewati namanya musim. Maka kita akan melihat saudaraku, apakah proses yang saya lewati itu saya menemukan kebenaran Tuhan? Apakah proses yang saya alami dalam bisnis saya menemukan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan proses itu tidak menemukan sesuatu. Amin. Jadi saya percaya apapun kondisi hari ini, Bapak Ibu pergumulan apa, keuangan kah atau apapun, saudara itulah kita harus alami. Tapi persoalannya apakah kita dengan siapa kita berjalan di dalam proses itu. Ya, Bapak Ibu, proses juga bisa dibilang seperti no instan, pastinya no instan. Siapa sih yang di sini tahu hal instan di dunia? Masak Indomie juga perlu proses kan, 2 menit, 3 menit. Tapi yang ingin ditekankan bahwa even Yesus sendiri Bapak Ibu, dia berproses. Kalau kita tarik ulur ketika dia masih berumur 12 tahun. Mulai dari 8 hari dia diserahkan di bait Allah, 12 tahun dia di bait Allah juga, lalu namanya bar misbah. Iya, jadi 13 sampai umur 29, Yesus sekolah itu 4 tahap, Migra, Misna, Talmud, Madras, dan dia tampil di usia 30 karena dia harus baca di kitab di Yesaya itu di sinagog, nggak boleh sembarang orang berbicara di bait Allah kalau bukan sekolah lulusan rabi. Makanya Yesus, orang tanya kemana usia Yesus? Yesus jalan ke China katanya, ke Cungkok. Yesus jalan ke India, ya saudara itu cuma tafsiran, tapi semuanya itu Yesus orang Yahudi itu punya sekolah. Jadi Yesus sekolah, nggak mungkin Yesus tidak sekolah karena dia bicara dipanggil. Nikodemus seorang profesor PhD berkata, Rabi, kalau saudara saya, teman saya doktor, maka kami akan sebut Pak Doktor. Kalau profesor kita akan sebut Prof. Nah, Nikodemus seorang rabi, maka memanggil Yesus Rabi. Berarti apa saudaraku?
Itu bukan rabi 3 bulan jadi saudaraku sekolah ini. Tapi benar-benar sekolah. Jadi Yesus melewati proses pendidikan yang luar biasa. Wow. Nah, proses juga bisa diartikan untuk kita setiap kita gitu. Karena even Yesus sendiri berproses Bapak Ibu. Harusnya kita juga bisa berproses. Bilang ke sebelah kiri kanannya, stay in process. Stay in process. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana cara kita mengalami kelimpahan Tuhan? How to experience it, God's abundance. Ada 3 prinsip yang hari ini kami ingin bagikan. Yang pertama adalah life of Christ, kehidupan Kristus. Nah, maksudnya seperti apa? Kehidupan Kristus itu seperti apa, Pi? Ya, pada waktu saudaraku jemaat Kolose ini, saudaraku menerima Kristus, Paulus mengingatkan kepada mereka di ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini bukan berarti jikalau kamu tidak. Sudah pasti mereka tuh sudah dibangkitkan karena kebangkitan Yesus. Bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kenapa Paulus memakai kata perkara di atas? Karena perkara di bumi itulah pengajaran-pengajaran yang membuat mereka, oh tak boleh ini ya, tanggal ini ya, naik rumah baru harus cari itu. Saya menikah di tanggal sial. Waktu jemaat khusus CNS tegur saya, Roy kok menikah tanggal sial? Itu tak boleh, padahal udah Kristen, jemaat Epikaleo. Karena saya menikah tanggal berapa? 13. Kan sial kan? Kalau rumah nggak mau kan tanggal ada 13, pasti langsung 14. Puji Tuhan, saking sial 4 anak. 2 butet, 2 ucok, itu sial itu. Karena saya tidak percaya saudaraku. Wah sian saya ho pai ji pai saya pai la bla 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 cinca ho. Sing yaso cinca. Nggak ada itu. Setiap hari, tiap bulan yang baik. Jadi Bapak Ibu bertobat kalau kita masih anak mau menikah. Gereja sudah khususkan itu hari Sabtu, hari sakral untuk pemberkatan nikah. Karena Jumat ada program BDK dan masih mau protes lagi. Kamis, karena Kamis CEO ini. Dia lupa kita dulu CEO Yesus, ngapain lagi CEO naga. Jadi saudaraku masih mau cari lagi tanggal ini, bulan ini saudaraku ya. Kalau jemaat Asia masih kayak gitu-gitu, maka Paulus tegaskan kepada Kolose. Kan kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Lalu ayat 3. Sebab kamu telah mati. Kamu kan sudah mati, dosamu itu kan kamu harusnya binasa. Tapi Kristus mati bagi engkau, berarti apa? Dosamu sudah mati, penyakitmu sudah mati, kebinasaanmu sudah mati. Dan dia bilang, dan hidupmu tersembunyi. Saya ilustrasi ini saudara, ini saya sudah berkali-kali buat. Pada waktu saudara hidup kita gelap seperti ini bukan tapi ho. Artinya bukan hitam lagi, pekat. Ya. Jadi waktu kita di dalam Yesus, ayat ini bilang kamu sudah dibangkitkan. Ingat Bapak Ibu pengajaran saya Kuria Kehemera. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Bukan pada waktu kebangkitan, pada April kita rayakan kematian kebangkitan. Tapi setiap minggu hari Kuria Kehemera. Setiap kita ibadah, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Itulah dikatakan Domingos, hari Minggu, hari kebangkitan. Jadi kamu sudah dibangkitkan Tuhan, gak cukup lagi Paulus bilang, hai Kolose, kamu tuh tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah tersembunyi. Gak bisa lihat lagi yang gelap tadi. Makanya suami istri kalau kita hanya lihat kekurangan berarti engkau tidak lihat istrimu sudah tersembunyi dalam Kristus. Mau balik belakang tetap aja Kristus. Mau begini tetap aja Kristus. Coba suami istri berkata, Kristus juga kamu ya, coba bilang. Walaupun senyum gigi gak rata Kristus juga ya. Walaupun menjengkel kan Kristus juga ya. Ya, para orang tua anakmu hari ini taat besok tidak taat. Bilang anakmu apa? Kristus juga kamu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus bilang, hai jemaat Kolose, kok kamu terpengaruh dengan pengajaran itu kan kamu sudah tersembunyi. Wow, Kevin percaya Kevin sudah tersembunyi dalam Kristus. Amin. Lanjutkan. Kode mata papi artinya kamu to be continue. Bapak Ibu ini baru perdana. Akan ada lanjutan lagi episode-episode berikutnya. Ya kamu sendirilah ya, jangan papi. Ya, Oke. Aduh harus bilang kembali ke jalan yang benar lagi nih. Iya. Oke.
life of Christ, kehidupan Kristus Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak saya bilang, seperti yang Pak Roy bilang, saya harus bilang Pak Roy ini kayaknya. Seperti yang Pak Roy bilang, kehidupan Kristus bukan lagi kita melihat orang itu masalah, kita Ya. itu Kristus. Betul. Ya. Nah, ketika kita sudah mengerti kalau kehidupan kita Kristus, apa yang kita tuangkan? Oh, ini ada ayat lagi. Ya, ada ayat lagi. Oke. Kalau ayat saya suruh Bapak saya, dokter soalnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalimat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Saudara suka jaga bingung kan? Pak Roy, lalu sebelah kiri siapa duduk? Saya langsung jawab, kamu yang duduk. Bapak Ibu, ini adalah satu tesis yang Paulus ambil dari kitab Mazmur. Mari kita baca Mazmur 110 ayat 5. 3, 2, 1. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Perhatikan saudara yang pernah ke Israel, bait Allah ini sebelum dia runtuh ya. Sekarang kan sudah di sebelah itu masjid. Ini tembok, sisa tembok ratapan. Ini bait Allah. Ini istana Daud. Waktu kami ke sana ya kami pergi, saudaraku, pergi lihat apa Daud punya apa kuburan batu itu di dalam itu. Jadi di sebelah itu bait Allah yang sudah runtuh. Jadi posisinya saudara secara pengertian konteks dulu saudaraku adalah benar, posisi bait Allah itu di sebelah kanan. Jadi Raja Daud berkata, kalau Anda searching saudaraku kata sebelah kanan Mazmur itu cukup banyak ya, Tuhan ya di sebelah kanan. Itu Daud sedang berbicara di kerajaan. Dan dia menyampaikan tentang Tuhan bersemayam itu di sebelah kanan. Karena ini istana Daud, di sebelah itu bait Allah. Makanya kenapa saudaraku ini jadi perang sengit sampai hari ini. Karena memang gak bisa dipisahkan antara kerajaan, apa istananya dan bait Allah, apalagi bait Allah. Jadi posisi Daud itu dia memberitahukan bait Allah itu di sebelah kanan. Nah sebenarnya budaya orang Yahudi kanan itu adalah sesuatu penghargaan. Ketika Bapak Ibu jumpa dengan Bapak Presiden Bapak yang kita hormati Bapak Jokowi, maka saudara tidak mudah, maka saudara biasanya harus lewat protokol, bahkan ada seseorang akan jumpa dan biasanya itu orang tangan kanan Bapak Jokowi. Ketemu saudara, lalu saudara memberitahukan ke saya, Pak Roy, aduh saya nggak bisa ketemu Pak Jokowi, tapi saya cuma ketemu tangan kanannya Pak Jokowi. Apakah tangan kanan Jokowi jalan ke situ? Halo? Nah itu maksudnya artinya. Jadi itu ungkapan sesuatu yang terhormat. Jadi bilang kiri kanan, kamu tuh terhormat. Jadi gak usah tanya suami istri sebelah, di kiri siapa yang duduk. Pokoknya semua kita kanan, setuju? Nah itu sebabnya pengertian ini itu ya, life of Christ. Kita di posisi yang terhormat karena Kristus sudah tersembunyi, hidupnya Yesus yang ditampilkan, bukan hidup kita lagi. Gitu bro. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa hidup kita Kristus, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mengerti esensi dan fondasi kita Kristus, maka yang kita keluar adalah truth, kebenaran Kristus. Yes, amen. Sedikit sharing, ketika waktu kembali ke tahun 2019, fase-fase ketika saya merantau di Australia, sekalian belajar, saya bersyukur bahwa orang tua saya selalu mengajarkan nilai-nilai yang paling simpel dari kecil. Kevin, kalau kamu sudah nyampe di Australia ataupun di luar negeri ataupun di luar kota, itu karena anugerah loh. Jadi saya selalu tanamkan itu, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba masalah datang. Saya belajar untuk tetap hemat, ya nggak bisa tetap aja gitu. Sampai terkadang saya ngecek bank saya itu tinggal $10. Imagine Bapak Ibu hidup seminggu di Australia $10 tuh impossible sebenarnya, mustahil. Tapi kembali lagi ya, karena kita ngerti esensi Yesus, kita ngerti kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita nggak akan merasa kekurangan. Ketika saya mengerti kayak, oh saya bisa di sini karena anugerah Tuhan. Sekalipun saya ibaratnya tersiksa-siksa, Tuhan nggak akan membiarkan ibaratnya. And then tiba-tiba something happen. Ada yang kasih saya food, ada yang kasih saya makanan. Pokoknya dikasih berkat lah. Saya ngerti bahwa itu semua karena Tuhan sih. Saya bilang ke papa saya waktu itu bahwa
gini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu yang punya anak terus keluar negeri, itu rasa-rasa kangennya tuh tahu nggak pas kapan? Pas anaknya lagi sakit. Ketika saya lagi sakit, saya ingatnya mama saya, bukan bapak saya. No hard feelings. Saya ingat mama saya telepon mama saya. Jadi kalau di luar negeri, urusan kayak ya daily life, saya telepon mama saya. Kalau uang, saya telepon bapak saya. Padahal juga nggak dikirim-kirim. Padahal memang nggak dikirim-kirim, tapi ngomong aja lah, daripada nggak ada topik. Yang pernah dimuridin sama Pak Roy pasti tahu kan, bahasa Pak Roy. Kebenaran apa yang kamu dapatin? Ya kan, selalu itu kan. Nah, ayah selalu ngajarin kayak gitu, ayah saya. Kevin, kebenaran apa yang selalu kamu dapatin kalau kamu lagi ngalamin fase-fase begini? Ya secara logika mau bilang apa? Gimana Pi? Uang nggak ada masa mau bilang Yesus baik? Secara logika. Ya betul kan, saya juga manusia. Saya juga anak pendeta juga manusia men. Saya ngerti esensi ini ketika saya mengalaminya Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang, Tuhan tuh baik loh Pi. Dalam hati, ya tapi mana nggak ada. Tapi tiba-tiba something happen. Ada yang kasih makanan. Saya juga suka melayani di berbagai gereja di sana. Ya ada aja berkat gitu. Hamba Tuhan di sana bilang, Kevin kamu bisa main keyboard, kamu melayani di gereja Om ya. Dalam hati saya cuma bilang, oh siap Om. Diajarin taat kan sama orang tua dari dulu. Taat aja. Dikasih makan, dikasih tempat tidur, pokoknya enak banget. Dan saya mengerti bahwa, oh ini semua karena Kristus. Bukan karena orang tua yang suka kasih duit, bukan. Saya cuma bilang ke papa saya kayak, saya pernah sharing sama papa saya. Saya bilang begini, kayaknya Kevin gak mau kuliah lagi lah, mau buka pelayanan di sini. Papa saya kaget, jadi gak mau kuliah lagi, uangnya di nggak mau kuliah lagi, maunya pelayanan. Itu membara Bapak Ibu. Nah, kembali ke poin truth of Christ. Kalau kita ngerti fondasi kita Kristus, maka kebenaran Kristus akan selalu kita keluarkan. Itu poin yang kedua untuk mengalami namanya kelimpahan. Nah, nggak hanya sampai situ Bapak Ibu masalahnya. Jadi di Australia tuh saya survival mode ibaratnya. Saya terus berjuang. Sampai di titik saya sakit, saya nggak bisa bekerja, dan orang tua saya bukan tipe yang selalu kirim duit tiap bulan, selalu kirim. Memang saya ini anak pertama ibaratnya anak cobaan kalau mau dibilang. Udahlah, anak bahan cobaan. Bahan percobaan. Jadi udahlah biaya hidup di Australia tinggi, saya mencoba untuk mencari kerja, and then saya sakit. Terus saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kembali lagi ya, saya bilang ke mama saya, ada rasa mau pulang. Tapi satu sisi saya malu, kan belum selesai, mas harus pulang. Maksudnya ya pride lah ya ibaratnya. Terus sampai akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma mikir bahwa kalau Tuhan beserta dengan saya, dia pasti akan memberikan saya kemenangan. Nah, sampai waktu hari apa saya lupa, teman saya calling saya, bro ada kerjaan, lu mau nggak? Ya, puji Tuhan, saya bisa terima. Nah di jalan tiba-tiba ada satu kata yang dibilang, you fight for me. Kamu udah berjuang buat saya. Maksudnya Yesus tahu kalau dia tahu anak-anaknya dia nggak akan membiarkannya. Oh, tiba-tiba dapat something kan. Oh, mumpung juga di sekolah waktu itu lagi ada project buat lagu. Ya saya tulis dulu. Saya tulis sampai ujung-ujungnya itu menceritakan, iya ya, kok ketika hidup saya dalam ibaratnya keterpurukan, kok saya hanya memuliakan nama Tuhan. Nah kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita tahu fondasi kita Yesus, apapun masalah yang kita hadapin, apapun masalah yang kita pikirkan, itu gak jadi masalah lagi. Kita melihat hanya Yesus. Sehingga ketika saya masih ingat, itu saya di train, di kereta. Tiba-tiba saya cuma tulis, oke, Yesus victory. Pertama saya bilang champion dulu. Oh victory lebih dapat sih, oke, you are the victory. Sampai akhirnya menjadi sebuah lagu. Seperti yang tadi teman-teman dari IG sudah bawa, itu salah satu lagu yang saya tulis. Nah, kebenaran Kristus Bapak Ibu, kebenaran Kristus itu harus kita aplikasikan. Ketika kita sudah mengalami, jangan hanya di kita doang, tapi kita juga bagikan. Sehingga memunculkan kita, kasihkan ngomong jadi lupa kasih ayat ya. Nah, Pip boleh share ayat lagi? Kalau ayat, ini PK-nya bagi dua ya. Ya, saudara, jadi poin pertama saya mau ini dulu. Pertama apa saudara? Life of Christ, katakan sama-sama. Berarti hidup Kristus, amin. Kalau hidup Kristus berarti kan hidup kebenarannya, artinya kebenaran dia dalam hidup kita. Kita baca Kolose 3 ayat 2 tadi, 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas.
bukan yang di bumi. Nah persoalan kita lebih banyak pikirkan perkara yang atas atau bawah. Nah lihat, Yohanes 3:21, 1, 2, 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah atas semuanya. Nah ini bicara apa saudaraku? Paulus mau bilang kepada jemaat Kolose, mentalitas kamu itu harus lebih dari mentalitas yang biasa ya. Kamu bukan di bawah, kamu lebih dari, kalau orang khawatir, kamu tidak khawatir, kamu lebih dari orang khawatir. Kalau kamu ada orang takut, kamu di atas dari rasa takut itu. Amin. Mental kita kenapa? Ternyata yang membuat kita bisa seperti dua ayat ini, karena ada truth of Christ, ada kebenaran. Makanya ketika anak saya tanya, ya memang jujur saudara saya waktu negosiasi, waktu dia mau kepingin ke Australia, saya juga tidak membatasi anak saya, tapi saya juga punya otak kiri dan otak kanan. Saya punya statement yang saya suka dia ucapkan, keterbatasan Kevin adalah sebuah fakta, tapi iman Kevin melebihi fakta, dan Kevin hidup bukan karena fakta, tapi karena janji Allah. Faktanya kamu punya ada uang cuma bisa bayar uang sekolah. Tapi tiap hari, tiap minggu itu papi juga nggak tahu. Jadi tiap 6 bulan ada orang jemaat kirim tiap bulan anaknya, saya tiap 6 bulan. Lah kalau tiap 6 bulan 1 minggu dia $200 untuk apa sewa rumah, berarti 2 jutaan ya. Nah 1 minggu itu saudaraku. Nah kalau saudara kali aja kalau 5 minggu 10 juta, belum lagi makan, kan gak mungkin saudaraku. Saya maaf ya, saya pendeta, mana gaji besar seperti itu. Tapi karena saya menghargai iman dia, dan saya juga mau Tuhan, saya tidak mau anak pendeta kok gak bisa ke luar negeri. Bisa, tapi kita bukan mengemis. Tidak ada satu perak dari uang gereja yang bantu anak saya ke Melbourne. Dan tidak ada satu jemaat yang mensponsori anak saya selama di Melbourne. Jadi benar-benar saya ajar dia, kamu harus menemukan Tuhan. Jadi ketika dia di sana ya 6 bulan saya cuma kirim uang sekolahnya. Sementara tiap minggu tiap hari ya dia berupaya, jadi dia sakit, dia nggak kerja, jalan kaki 1 jam. Dan seperti itu, jadi kalau dia telepon saya, ya saya sebagai bapak kan, sebagai pria, saya bilang, pria tidak boleh menyerah, 1, 2, 3, yes papi. Pas bagian, kalau saya tanya Kevin, gimana kabar? Siap papi, puji Tuhan. Bagian maminya, mami, kakak, nah, itu memang rata-rata kita begitu semua ya. Kalau dulu kita masih kecil sama saya juga gitu, nggak akan telepon papa, pasti telepon mama. Jadi lu bukan nggak sayang papi, papi ngerti kok. Karena papi juga gitu, lebih kalau bagian susah jarang cari papa, pasti bagian mama. Tapi bagian uang cari siapa? Oke, lanjut bro. Kebenaran Tuhan seperti itu. Terpancar, yaitu pikiran kasih dan kebenaran. Ya, nah benar. Kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran. Mungkin gampang diucapin ya Bapak Ibu ya. Kasih dan kebenaran. Aplikasinya. Ya. Nah sehingga muncul di poin ketiga. Ketika kita sudah mengerti Yesus sebagai fondasi kita, kebenaran kita sudah dapat, kita harus menjadi saksi Kristus. Yesus bilang ke muridnya nggak hanya fokus di 3,5 tahun. Yesus melayani sama muridnya 3,5 tahun. Dia nggak hanya fokus untuk mengajari Petrus, Yohanes, tapi dia ingin mereka tuh sampai ke seluruh dunia. Amen. Jadi sampai ketika Yesus sudah naik surga, tahu bahwa Petrus berkhotbah ke 1.000 orang. 3.000 orang. Nah kita Bapak Ibu mengerti, kita juga bisa. Bukan berarti misalnya Pak Roy bisa, saya nggak bisa. Kita semua bisa ada di sini. Amin. Setiap cara mungkin berbeda, setiap aspek mungkin berbeda, tapi dengan lewat Yesus pasti bisa. Nah, di Kolose 3 ayat 4 dibilang apabila Kristus yang adalah hidup kita. Saya garis bawahi adalah hidup kita. Menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Again, kembali lagi Bapak Ibu. Yesus ada dalam hidup kita, udah kita aplikasikan keluar. Lewatin bisnis, lewatin lingkungan dan keluarga paling terpenting. Family is number 1. Ketika hidup Kristus dalam hidup kita bukan cuma menyembuhkan kankermu sembuh, dompetmu mengembang jadi banyak, bukan itu saudara. Kita belajar di prinsip pemuritan, tujuan pemuritan bukan saudara Anda pulih saja, tapi Tuhan mau kita menjadi saksi. Katakan jadi saksi.
Nah satu ketika saudara, Tuhan Yesus saudara ngobrol pada jam 12 di tengah hari dengan seorang wanita Samaria. Saudaraku, Samaria dengan orang Yehuda itu, saudara Yahudi itu ada satu konsep mereka tuh tidak boleh bersama ketika pada pembuangan di Babel. Setelah pulang dari Babel, maka orang-orang Samaria ini mereka kawin campur dengan orang Syria. Kalau sekarang Suria, jadi saudaraku kawin campur. Nah orang Israel kan gak boleh kawin campur. Mereka tetap menjaga agama Yahudinya itu. Nah ketika itu terjadilah kawin campur, maka setelah ditemui ternyata Samaria ini saudaraku, ini kan dulu kan ada 2 kerajaan ya. Ya ada 10 suku, ibu kotanya di Samaria, dan 2 suku ini Yahudi ini di Yerusalem. Ya Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Jadi saudara, maka Samaria yang 10 suku ini mereka kawin campur. Jadi berbagai bangsa, dan itu merupakan kekejian bagi orang Israel. Karena mereka menyembah berhala. Nah dari situlah Yesus punya tujuan yang luar biasa. Yesus akan datang ke dunia, dia tidak boleh membedakan orang Samaria, orang Yahudi. Maka dia berbicara di sumur Yakub. Dan Yesus bilang begini, kalau kamu minum air di perigi ini, di sumur ini, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum dari air padaku yang aku berikan, kamu tidak haus. Berapa lama Bapak Ibu? Selama-lamanya. Bahkan dari dalam hidupmu akan menjadi mata air. Sesudah itu wanita ini mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari situlah membuktikan Tuhan Yesus tidak datang untuk membedakan. Malah Tuhan Yesus mempersatukan. Yang dahulu Yahudi akan benci orang Samaria. Lewat Yesus, lewat wanita ini terjadi perpaduan. Nah murid-murid datang karena membeli makanan untuk kasih makan ke Yesus. Dan menariknya saudaraku, kita baca ayat ini 3, 2, 1. Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang melaraskan agenda Bapa. Kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini sebenarnya begini. Coba Bapak Ibu, kita hanya di poin 2 saja. Hidup Kristus, kebenaran, ada firman keluar dalam hidup kita. Tapi kita enggak menjadi rumah bagi orang lain. Rumah kesembuhan bagi orang lain. Rumah penyembuh bagi orang lain. Maka apa yang kau nikmati makanan saya bisa artikan tentang kesenangan. Makanan saya bisa artikan hal yang fana yang bisa tergoncang. Duit bisa habis, harta kekayaan bisa habis. Apa sih yang membuat Anda bahagia dengan segala harta itu? Kalau saudara tahu makanan Yesus, dia melakukan kehendak Bapa. Dan dulu ayat ini cukup lama, saya masih SMA, saya nggak ngerti. Tapi ketika saya kuliah, setiap semester saya punya target harus ada yang baptis. Saya kos di satu rumah yang cukup besar, ada 12 kamar. Setiap kali angkatan saudaraku, ada yang bukan dari Kristen saudaraku, dia terima Yesus baptis. Ada yang dari Kristen Protestan terima Yesus baptis. Saya punya target setiap semester, setiap angkatan selalu ada orang bertobat. Karena saya tahu saudaraku. Tahu saudara, saya juga mengalami seperti Kevin alami. Papa saya nggak suka saya karismatik. Saya dari tahun 86 sudah baptis percaya di gereja penyebaran Injil yang ada di Manado. Papa saya seorang Protestan, dia tendang saya, dia pukul saya, dia benci gereja ini. Jadi saya dianiaya berkali-kali, saya saudaraku rasa putus asa. Kok bukan jadi orang jahat, jadi orang baik tapi kok malah dipukul. Ya mungkin kalau saudara nggak dianiaya, puji Tuhan. Kalau saya dianiaya karena tidak ada keluarga kami yang karismatik, itu dibenci saudaraku. Jadi Bapak Ibu saya jarang-jarang, kalau saya kirim uang ke Kevin bukan sengaja. Ya memang gak ada uang. Kalau kirim uang tiap bulan gak mungkin saya mampu kirim. Jadi kita sudah ada deal sebelum dia ke Melbourne. Tapi kalau papa saya kerja di perusahaan di Maluku, itu ada uang, cuma dia mau kasih tobat saya, kamu kembali lagi gak ke gereja awal? Kamu kembali lagi gak ke gereja awal? Papa gak mau biaya kamu. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus yang kamu sembah itu hidup di gereja karismatik, biarlah gereja kamu tuh yang membiayai kamu kuliah. Waduh, jadi saya saudaraku dulu ini cerita curhat. Saya makanya kalau Anda baca buku Hidupmu Tambang Emas, itulah hidup saya. Jualan sana, nggak jualan diri ya. Jualan sana, jualan sini, jual rokok lah, gantung-gantung di sini di stasiun, di terminal, jual ambil kue, titip di sekolah, jual baju tengah malam, ikut-ikut orang di kaki lima, supaya saya mendapat uang kuliah karena itu mimpi saya.
saya punya cita-cita mau sekolah setinggi-tinggi kata Insinyur Soekarno. Walaupun saudaraku bukan hasil dari orang tua saya bisa menyelesaikan S3, tapi itu doa dari orang tua saya. Nah bayangin seperti itu kondisinya, saya tetap mau melayani. Ada sukacita, nggak ada uang, nggak ada makan. Saudaraku, tapi ketika saya layani orang nangis, orang dilawat Tuhan, dia baptis. Itulah firman Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, saya pernah diajak anak rohani di Jakarta. Saya dan istri dan anak saya Yavin, waktu kami ke Manado transit, dia ajak saya makanan Jepang. Waduh. Saya di Batam aja paling cuma jemaat tertentu yang ajak saya makan Jepang. Karena selain juga mahal, kedua lidah saya juga ini lidah juga kurang cocok juga yang mentah-mentah itulah ya. Tapi karena wah dia bilang Kak ini SBY, Yusuf Kala, sering makan sini. Wah memang betul lah. Tahu nggak posisinya? Ini bukan di mana? Grand Hyatt. Nah tahu lah kalau saudara Jakarta bilang Grand Hyatt, udahlah duduk aja udah 500.000. Parkir mobil dia saudara lempar kunci saudaraku. Lempar kunci, parkir dia kasih 400.000. Lah 2 jam 400.000. Ya Kak kan kita kan VVIP. Memang jadi orang kaya hebat ya. Saya kan ya lebih kaya dari dia sih karena Kristus ya. Jadi kita makan cuma berapa orang saudaraku. Makan saudaraku semua dari Jepang saudaraku. Buah yang melon memang enak sih. Harganya sampai loh 300.000. Saudara jadi enggak, saya lihat bayarnya saudaraku hampir 10 juta. Padahal kita cuma berapa orang. Dia enggak makan, dia cuma bilang kakak aja makan. Sampai saya waktu mau makan kan rasa nyesel gitu. Kenapa? Saya ingat, Tuhan jemaat ICM makan apa mereka? Tadi ho cia peng bakute ho wa kenji wa kime wa cia simikai. Pas hitung-hitung pakai kartu kredit. Saya bilang gini, berapa bayar? Udahlah kakak ini hidup ini terlalu berpikir mental miskin. Kakak nggak usah, bukan aduh kamu kalau udah tahu, kamu kasih aja uang ke Koroi makan di pinggiran kaki 5. Nasi uduk cuma dapat 10.000 udah kenyang. Ini harganya hampir 12 juta. Saya sampai bingung, ini makan kayak apa ya? Lalu pertanyaan saya, apakah besok pagi? Saya bilang, haleluya enak sekali. Senin, haleluya. Enggak, cuma sampai di sini. Tapi waktu saya layani orang, pernikahannya mau hancur jadi pulih. 1 minggu itu cuma kagum akan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah Yesus katakan, makananku ialah. Jadi kalau Bapak Ibu maaf, Anda cuma sibuk cari duit, kaya diri sendiri. Berapa banyak uangmu pasti Anda bersungut-sungut. Tapi kalau engkau melakukan kehendak Bapa, melayani, itu makanan yang penuh sukacita. Saya percaya saudara juga alami, pemurid-pemurid saya cerita sudah datang, dihindari, sudah datang, ditolak. Tapi kok nggak tobat-tobat? Ya itulah, karena kita melakukan kehendak. Gimana di IG? Ya, jadi menjadi di IG juga berproses Bapak Ibu. Okay. Memang bahasa pemuritan mungkin masih asing, mungkin masih not really same, tapi kami ubah dengan namanya penemanan dulu. Penemanan dulu terlebih dulu. Ya ikut nongki aja lah ibaratnya kayak gitu. Nah fokus kita kan Bapak Ibu pemuritan tentu kita harus lakukan. Baik di setiap aspek kehidupan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu ketika kita mengerti esensi ini, kita nggak akan lagi namanya rasa capek. Ya. Seperti yang Pak Roy bilang, bahwa kalau kita udah ngerti fondasi Yesus, kita nggak akan pernah lagi rasa give up. Ada rasa yang selalu haus untuk pengen ketemu orang. Makan mungkin seperti yang tadi Pak Roy bilang, mungkin cuma hari itu doang senangnya, besoknya udah gak senang. Tapi kalau kita sampai bisa melayani orang, dan orang itu sampai, wow thank you loh udah bisa mengubah hidup. Jauh lebih enak. Yesus mengajarkan kita untuk selalu, many things sebenarnya, banyak yang di Alkitab sudah diajarkan. Tentu di setiap kita, gereja kita juga sudah punya fokus kegerakan untuk selalu memuridkan orang. Jangan jadi penonton Bapak Ibu. Amin. Tapi kita harus bisa memuridkan orang. Wow. Saudara, bolehkah bangkit berdiri semua? Kalau saya bilang ICM, saudara langsung bentuk begini. Rumah pemuritan. Kalau saya berkata rumah pemuritan, saudara bilang begini. Dipanggil, dimuridkan, dan memuridkan. Are you ready? ICM. Pemuritan. Rumah pemuritan.
dipanggil, dimuridkan, dan memurikan memurikan. ICF. Rumah pemuritan. Rumah pemuritan. Dipanggil, dimuridkan, dan dan memurikan memurikan. ICF. Rumah pemuritan. Rumah pemuritan. Dipanggil, dimuridkan, dan memuridkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sepakat pada siang hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jangan dipengaruhi oleh filsafat kosong. Bapak Ibu yang masih percaya ada tanggal muda, tanggal tua lah, bulan ini. Mari Bapak Ibu, kita sudah dengar ada 3 prinsip. Pertama masih ingat? Katakan life of Christ. Life of Christ. Truth of Christ. Truth of Christ. Life dan truth ini bukan untuk dinikmati, tapi Tuhan mau kita menjadi garam, kita menjadi terang, menghidupi. Rumahmu menjadi rumah penyembuh, rumahmu menjadi rumah doa. Haleluya.